Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Benyamin Bode Rumimbo, SPDMA. Saya pengajar fisika di SMA Negeri 2 Majene. Sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran masa kini haruslah memiliki karakteristik seperti menyenangkan, inspiratif, kolaboratif, komunikatif, dan sebagainya. Jalan dengan itu, rapor pendidikan SMA Negeri 2 Majene pada tahun 2022 dan 2023 telah memberikan hasil yang baik pada aspek numerasi dan literasi, di mana pada kedua aspek ini kategori yang dimiliki SMA Negeri 2 Majene sudah berada pada level hijau. Namun, salah satu rekomendasi paling utama dari rapor pendidikan SMA Negeri 2 Majene adalah diharapkan adanya peningkatan dalam kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas dalam metode pembelajaran ini secara spesifik direkomendasikan agar pembelajaran dilaksanakan di dalam metode yang lebih kreatif, menyenangkan, dan bervariasi. Rekomendasi dari rapor pendidikan untuk melakukan pembelajaran dengan metode variatif dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan inspirasi filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik, adalah inspirasi utama dari inovasi ini. Kodrat alam diwujudkan dengan mendengarkan suara peserta didik di dalam pembelajaran. Pembelajaran ini digunakan dengan pendekatan literasi yang tidak terlalu matematis, sehingga mengurangi kecemasan matematika peserta didik dalam mengikuti pembelajaran fisika. Sementara itu, kodrat zaman diwujudkan dalam pembelajaran dengan mengadopsi teknologi. Di sini digunakan animasi PET dan simulasi laboratorium virtual untuk mengajarkan konsep-konsep fisika. Selain itu, kodrat zaman juga diwujudkan dalam mengajarkan keterampilan komputasi kepada peserta didik. Hal ini dilakukan dengan mengajarkan peserta didik membuat animasi sederhana dengan menggunakan aplikasi Scratch. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan beberapa inovasi yang telah saya lakukan dalam rangka melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka dan menyambut transformasi pendidikan di Indonesia di dalam pembelajaran saya di sekolah. Inovasi pertama adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran kontekstual berdasarkan potensi yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan asset-based thinking, community development, dan inquiry apresiatif Bagja. Inovasi ini berfokus pada pemanfaatan potensi yang dimiliki sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam pembelajaran fisika, setiap semester selalu diawali dengan mengumpulkan harapan dan ekspektasi murid di awal semester, serta melakukan kesepakatan kelas. Melalui pengumpulan harapan dan ekspektasi murid, ide yang paling banyak muncul di awal semester adalah sebagian besar murid menginginkan pembelajaran fisika dengan pelaksanaan praktikum. Namun karena keterbatasan fasilitas laboratorium yang dimiliki sekolah, maka guru memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah seperti tali nilon, pemberat dari pipa paralon, kon sepak bola, dan halaman sekolah yang luas untuk melaksanakan aktivitas belajar fisika. Aspek diferensiasi dari pembelajaran kontekstual ini adalah pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam. Murid dengan gaya belajar kinestetik dapat belajar melalui aktivitas fisik di luar ruangan. Sementara murid dengan gaya belajar visual dan reading writing dapat belajar dengan mengikuti panduan pada lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, inovasi kedua yang saya lakukan adalah pembelajaran berbasis teknologi. Filosofi dari inovasi ini adalah mengajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam inovasi ini, saya menyusun LKPD yang memfasilitasi murid untuk mengeksplorasi konsep fisika melalui lab virtual.
Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih bermakna karena murid dapat melihat dengan jelas bagaimana konsep fisika seperti arus listrik dianimasikan dalam laboratorium virtual. Selain itu, para murid juga dapat mengeksplorasi hubungan antara berbagai variabel dengan melakukan praktikum di lab virtual tanpa harus menggunakan alat-alat fisik yang memang sekolah tidak miliki. Aspek diferensiasi dari pembelajaran ini adalah diferensiasi konten. Penggunaan lab virtual memungkinkan variasi konten yang disesuaikan dengan kemampuan murid. Dalam hal ini, murid dengan tingkat pemahaman yang berbeda dapat mengakses konten yang berbeda pula. Murid yang lebih cepat menguasai konsep dasar dapat melanjutkan mengeksplorasi konsep-konsep yang lebih rumit selanjutnya. Sementara murid yang masih memerlukan bantuan dapat mengerjakan sesuai dengan kemampuannya dan bisa didampingi oleh bimbingan guru atau peer teaching dengan rekan sekerjanya yang sudah lebih duluan memahami. Inovasi yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan komputasi dalam pembelajaran fisika melalui aplikasi Scratch. Dalam inovasi ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk merancang dan membuat animasi sederhana yang menggambarkan konsep-konsep fisika. Keterampilan komputasi sangat penting bagi murid masa kini. Oleh karena itu, lewat pembelajaran fisika, saya memfasilitasi murid untuk mempelajari keterampilan komputasi ini dengan belajar menganimasikan konsep fisika yang telah mereka pelajari. Di sini ada juga aspek berdiferensiasi yang bisa diberikan, yaitu bagi mereka yang telah menguasai konsep fisika, mereka dapat memilih konsep yang ingin mereka animasikan, dan bagi mereka yang belum memahami konsep fisika, dapat membuat animasi sederhana atau dapat membuat narasi dari konsep tersebut. Asesmen akhir bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran dapat tercapai pada pertemuan yang baru saja dilakukan. Penggunaan kuisis akan sangat membantu guru dalam mengoreksi pekerjaan peserta didik, dan juga peserta didik akan dapat dengan mudah melihat perolehan mereka atau penguasaan mereka terhadap materi pelajaran yang baru dipelajari pada saat itu. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang baru saja mereka alami. Peserta didik diberi kesempatan untuk menuliskan hal-hal apa saja yang dapat mereka mengerti pada pembelajaran tersebut. Selain itu, para peserta didik juga dapat menggambarkan perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Kirana, siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Majene. Saya mengikuti pembelajaran fisika di kelas 12 Fisika 2. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran fisika karena di pembelajaran tersebut kita menggunakan pembelajaran di era teknologi. Contohnya, kita melakukan praktikum online melalui lab virtual. Saya sangat senang melakukan praktikum secara online karena contoh seperti pada materi arus listrik, kita bisa melihat elektron-elektron yang mengalir di setiap kabel, berbeda dengan melakukan praktikum secara offline. Perkenalkan, saya Cici Cahyani dari kelas Fisika 3. Saya merasa senang setelah belajar gerak lurus dengan melakukan praktik dengan menggunakan tali dan alat luncur di halaman sekolah. Praktik ini sangat membantu saya memahami konsep gerak lurus dengan lebih baik. Setelah praktik, kami juga bermain lompat tali yang membuat belajar menjadi terasa lebih menyenangkan. Saya belajar tentang bagaimana antara kecepatan dan kemiringan tali dengan cara yang sangat interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faruk dari kelas 12 Fisika 3. Saya merasa senang setelah belajar fisika melalui praktikum listrik dinamis, arus listrik searah dengan menggunakan lab virtual PET. Pembelajaran ini membantu saya memahami konsep bagaimana arus listrik dan juga bisa belajar bagaimana hubungan antara listrik, potensial, dan hambatan. Terima kasih telah mengajari saya, Pak.